Bapak Ibu Oh, ikhwan akhwat, pada kesempatan malam hari ini saya akan membacakan salah satu hadis yang dikutip di dalam kitab Miftahus Sudur, yaitu yang ditulis oleh pengarsa Aba Anom, yang seolah-olah menjawab sebuah pertanyaan, mengapa harus la ilaha illallah. Mengapa harus la ilaha illallah zikir kita? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali ibni Abi Thalib karamallahu wajha annahu qala sami'tu sayyidal khalaiki Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqulu sami'tu sayyidal malaikati alaihi salam ma nazaltu bi kalimati a'zam min kalimati la ilaha illallah wa biha qamatis samawati wal ard wal jibalu wasyajaru wal barru wal bahru. Diriwayatkan dari Ali ibnu Abi Thalib bahwa Nabi bersabda, bahwa beliau bersabda, aku mendengar junjungan manusia, yaitu Muhammad SAW, bahwa Nabi bersabda, kata Nabi, junjungan malaikat, yaitu Jibril berkata, aku tidak turun dengan membawa satu kalimat yang lebih agung dari kalimat La ilaha illallah. Dengan kalimat La ilaha illallah itu, kata Jibril, langit, bumi, gunung, pohon-pohon, daratan, dan lautan muncul ke permukaan. Nah, Masya Allah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib karamallahu wajhah, bahwa Nabi bersabda tentang siapa? Tentang Jibril berkata kepada kanjeng Nabi bahwa tidak ada malaikat Jibril itu turun ke muka bumi kalimat yang lebih agung daripada kalimat la ilaha illallah. Sehingga apa yang terjadi? Semua bermunculan. Disitulah langit, bumi, gunung, pohon-pohon, daratan, ke permukaan. Nah, maka inilah keutamaan, keistimewaan mengapa kita harus la ilaha illallah. Abah pernah mengatakan, semua zikir, kalimat-kalimat zikir, tapi ini afdolu zikri, lebih utama. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir. Tapi dari semua zikir itu adalah yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, maka inilah menjadi alasan terkuat ketika kita di dalam torikoh kita, khususnya torikoh qadiriyah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di dalam kitab Miftahus Sudur, Aba Ano mengatakan bahwa apa? Bahwa kalimat ini adalah ala wahya kalimatun najat. Wahya al kalimatul ulia. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat keselamatan. An-najat. Keselamatan. Keselamatan tentunya keselamatan dunia akhirat. Bagi orang-orang yang banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka selamat. Maka dia akan terlindungi. Inilah kalimat selamat. Yang kedua, kalimatul ulia, kalimat yang tinggi. Tidak ada kalimat yang lebih hebat, yang lebih tinggi adalah la ilaha illallah. Yang mengakibatkan tadi Jibril alaihissalam mengatakan bahwa tidak ada yang lebih hebat aku turun ke muka bumi ini. Daratan, lautan, pohon-pohon dan sebagainya bermunculan ke permukaan karena kalimatul ulia. Jadi wajar saja ketika kita betul-betul ini kalimat sudah teruji, terbukti, referensinya jelas, sudah dibuktikan. Maka kita selalu diingatkan oleh Abah, kapanpun, dimanapun, kita harus banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang sudah dibuktikan oleh para pendahulu kita, guru-guru silsilah. Yang mencetak banyak wali-wali Allah, kekasih Allah. Kalimat zuhud, kita bahas tadi pagi. Kalimat khalwat. Dan kita juga tahu bahwa apapun permintaan kita, apapun keinginan kita, apapun kalimatnya satu, la ilaha illallah. Seperti pernah kita bahas, seorang bayi permintaannya apapun, komplainnya apapun, kalimatnya
hanya menangis, oa, oa begitu. Satu kalimat ibunya mengerti kenapa ini bayi. Oh, kalimatnya itu tapi dia lapar. Oh, dia pengen minum. Oh, dia kepanasan. Oh, dia pipis basah. Semua diajarkan juga apapun kalimatnya adalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimatun najah, kalimat keselamatan. Kita ingin selamat dunia kita ingin selamat akhirat kita, maka perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita ingin ditinggikan derajat kita, maka kita diajarkan Abah agar banyak mengucapkan kalimatul ulia, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah maka Bapak Ibu ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, inilah alasan terpenting kenapa kita harus banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di dalam kitabnya pengarang sahabat mengatakan apa? Wa fi hadisin akhar wahya kalimatut tauhid. Di dalam hadis lain bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu adalah inti ajaran Islam, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka disebutnya kalimat tauhid. Kalimat tauhid ini adalah inti daripada ajaran, yaitu apa? Nafi isbat. Meniadakan semua Tuhan apapun, isbat menetapkan satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut juga la ilaha illallah wahya kalimatut tauhid. Dengan kalimat tauhid mengesahkan Allah bahwa Allah satu, maka kita bisa belajar, kita bisa untuk orang-orang yang banyak mengucapkan kalimat la ilallah, dia tidak tergantung lagi kepada makhluk. Dia hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Syekh Abdul Qadir, ketika kamu tergantung kepada makhluk, maka siap-siaplah kamu masuk dalam wilayah penderitaan, wilayah kekecewaan. Karena kita boleh percaya kepada orang, kita boleh berserikat dengan orang, tetapi kemelekatan hati kita hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang membolak-balikan orang, membolak-balikan hati manusia. Nah, maka bagi orang-orang yang ahli la ilaha illallah, dia tahu semua itu ketergantungan kemelekatan hati hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Tetapi secara fisik boleh kita berserikat, boleh kita bekerja sama, berdiskusi, seperti itu. Bagi orang-orang yang ahli la ilaha illallah, sebagai kalimatut tauhid, sebagai inti ajaran Islam, maka dia tenang hidupnya. Contohnya siapa? Ya pengersa Abah. Tenang sekali. Tidak takut, khawatir. Tawakalnya hanya kepada Allah. Kalam-kalam beliau, kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walau pahit. Walaupun orang tidak suka, netizen tidak suka, dan lain sebagainya. Beliau mengatakan kalau ini benar, beliau katakan. Kenapa? Karena dirinya tidak takut, tidak khawatir, tenang bersamanya, bersama yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimatut tauhid. Seperti bagaimana Bilal bin Rabah, walaupun ditarik, walaupun ditindih batu, walaupun dijemur di padang pasir yang sangat terik dan panas, untuk mengatakan tidak beriman kepada Allah Nabi Muhammad, Tuhan Nabi, maka dia tetap mengatakan ahad, ahad. Allah yang satu. Inilah tauhid. Nah maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, betul saja orang-orang yang banyak mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, maka tauhidnya bagus, ketenangannya bagus. Kata Abah, hidup kita ini sehari-sehari. Ngapain mikirin yang kemarin sudah masa lalu. Ngapain kita mikirin masa depan, belum tentu kata Abah. Hidup kita sehari-sehari. Nafas kita senafas-senafas, makan kita sesuap-sesuap, minum kita seteguk-seteguk. Itu kata Abah Aos gitu. Maka Masya Allah, pelajaran buat kita, termasuk saya, ternyata betul. Beliau sudah menjadi ahli la ilallah, maka disitulah kalimatut tauhid. Bahkan lebih ekstrim bagi kita ya, bagi Abah mah tidak. Abah mengatakan bahwa sudah mulai hari ini tidak ada lagi kalimat bingung. Wah, ini luar biasa. Karena tauhid Abah sangat kuat kepada Allah, ketergantungannya sangat kuat kepada Allah, maka tidak ada kata bingung. Kata Abah,
Kalau kita bingung juga tetap Allah yang mengurus kita katanya. Ngapain bingung? Harusnya Allah yang bingung, ngurus orang banyak gitu. Tapi karena Allah ya tidak bingung. Makanya kata Abah mulai hari ini tidak ada kata bingung. Mudah-mudahan kita bisa ya. Asal tadi syaratnya kita harus seperti Abah. Yaitu memperbanyak mengucapkan kalimat la ilallah sebagai kalimat tauhid. Karena kata Abah, perbanyak mengucapkan kalimat la ilallah. Sampai pada saatnya kita pun dililit lidah kita oleh la ilaha illallah. Kita tidak punya apa-apa kata Abah. Kita hanya punya la ilaha illallah. Nah itulah yang pertama di dalam Hidab Miftahus Sudur. Bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Dalam hadis lain dikatakan. Wahia kalimatul ikhlas. Yang kedua adalah kalimat la ilaha illallah adalah kalimat ikhlas. Ikhlas artinya bersih. Ikhlas artinya murni. Ikhlas artinya membersihkan niat hanya kepada Allah. Orang-orang yang ikhlas niatnya bersih, suci, murni. Jadi kalau dikatakan bagaimana caranya kita ikhlas? Apakah kita beribadah dulu baru ikhlas? Itu ikhlas dulu. Nah disinilah diajarkan. Kalau kita mau ikhlas maka perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang-orang yang banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka secara tidak langsung lama-lama berproses, akhirnya dia menjadi orang ikhlas. Maka Abah kepada beberapa orang memberikan gelar al-kholis, orang yang ikhlas gitu. Artinya apa? Disitulah dia banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Semoga kita semua menjadi ahli-ahli al-kholis. Yang ketiga adalah di dalam kitab Miftahus Sudur bahwa kalimat la ilaha illallah selain sebagai kalimat tauhid, sebagai kalimatul ikhlas, yaitu kalimatut taqwa. Kita tahu artinya bahwa disebut orang bertakwa adalah orang yang banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena ketika ditanya Nabi, di mana takwa? Kata Nabi 3 kali menunjuk kepada dirinya, qalbunya at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Di sini, di sini, di sini. Artinya di dalam diri Nabi ada la ilaha illallah yang ditanamkan. Sama kita juga diajarkan. Kata Abah, kita semua sudah punya kalimat takwa. Ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah, bertakwalah. Dengan talqin zikir itulah sebenarnya, sesungguhnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kalimat takwa. Kemudian di dalam kitab Miftahus Sudur bahwa la ilaha illallah adalah kalimatut thayyibah. Kalimat yang baik, perkataan yang baik. Dari semua perkataan itu, dari semua zikir, maka kalimat yang baik adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian, selain kalimat thayyibah, wahia kalimatud da'watil haq. Sebagai seruan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah. Ini kita setiap hari, setiap saat, setiap manakib. Tiada lain seruan kita adalah seruan orang untuk banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Abah sendiri, setiap kita bertemu, setiap kita sohbah, setiap mendengarkan ceramah Abah, Abah selalu mengatakan dakwah al-haq. Abah selalu mengucapkan, memperbanyak la ilaha illallah. Inilah seruan kebaikan yang luar biasa gitu. Tiada bosan. Jadi kalau ada wakil talqin, mubalik, pembicara, ketika manakiban, tidak dakwatul haq, tidak mengajak orang untuk kebenaran, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita tidak mengikuti Abah. Abah saja sampai hari ini selalu mengajak kita untuk apa? Untuk banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah seruan kebaikan yang terbaik. Maka selanjutnya kalimat la ilaha illallah juga kalimatul urwatul wuthqa. Kalimat urwatul wuthqa, tali yang kuat. Jadi urwatul wuthqa itu tali yang kuat, tidak goyah, kokoh, stabil, tidak takut dan cemas gitu. Jadi orang-orang yang banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka seperti ada kekuatan tali yang sangat kokoh, tidak tergoyah dengan apapun. Dia hidupnya stabil, tidak takut kepada siapapun. Dia hanya takut kepada Allah. Tidak cemas. Kenapa? Karena tadi urwatul wuthqa. Dia mendapati tali yang sangat kokoh gitu. Keterikatannya hanya kepada Allah.
Kemelekatannya hanya kepada Allah. Itulah urwatul wuthqa. Dan yang terakhir, kata Aba Anom, mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah wasamanul jannah, yaitu harga surga. Maka kita sering dengar puji-pujian dari kecil, miftahul jannah, la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Untuk mendapatkan surga, harga mendapatkan surga adalah la ilaha illallah. Surga itu kebaikan, surga itu kenikmatan, dan tentu di sini surga di dunia pun kita sudah dapat. Abah pernah mengatakan bahwa kalau kita ingin mendapat surga nanti, maka hari ini kita mesti dapat surga. Nah, kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya ruhaniyah, kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya batin ya, itu adalah kebahagiaan-kebahagiaan sejati yang akan kita dapatkan nanti pada saatnya di akhirat, yaitu surga. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, itulah sabda Kanjeng Nabi tentang Jibril, kemudian dilanjutkan pada hadis lain yang Abah Anom tulis dalam kitab Miftahus Sudur, bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimatun najah, kalimat keselamatan. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimatul ulia, kalimat yang paling tinggi dari banyak kalimat. La ilaha illallah ini adalah kalimatul tauhid, kalimat mengesahkan Allah, kalimatul ikhlas, kalimat yang murni, yang bersih bagi orang-orang yang banyak mengucapkannya menjadi ikhlas. Kalimatul taqwa, yaitu kalimat takwa, di mana kita banyak mengucapkan la ilaha illallah, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Kalimatul thayyibah, kalimat yang baik. Kalimatul da'watil haq, kalimat yang seruan kebaikan-kebaikan. Kalimatul urwatul wuthqa adalah tali yang amat kuat. Wasamanul jannah, kalimat la ilaha illallah adalah harga daripada sebuah surga. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Semoga kita semua dengan karamah barokah Abah kita bisa istiqomah dalam rangka kita menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dari semua keinginan, semua tujuan, satu kalimatnya adalah la ilaha illallah. Ingin mendapat ridha Allah, la ilaha illallah. Ingin dikabul hajatnya, la ilaha illallah. Ingin ma'rifat kepada Allah, la ilaha illallah. Apapun niat kita, apapun hajat kita, apapun kita minta kokoh iman kita, kalimatnya adalah la ilaha illallah. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, semoga kita semua istiqomah. Kita doakan kembali Profesor Kiai Haji Hedi Sri Haim Saputra senantiasa diberikan karomah barokah pengersabah untuk beliau sekeluarga. Berkah segalanya, Amin. semuanya, selamanya Amin. untuk hidup beliau, keluarga beliau, Amin. dan perjalanan karir beliau secara akademisi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin Dan ya untuk Rabbil kita Alamin. semua Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.